Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai topik baru yaitu sistem pernafasan ya. Jadi kita akan mempelajari mengenai sistem atau organ-organ, alat-alat apa saja yang terlibat dalam sistem pernafasan kita. Terkhususnya kita akan lebih fokus pada manusia. Nah, coba perhatikan ya. Biasa yang hobi naik gunung di sini itu biasanya kalian sebelum naik gunung pastinya memerlukan sebuah persiapan ya. Ada persiapan yang matang yang memadai sebelum kalian mendaki gunung. Mengapa demikian? Ini berkaitan dengan bagaimana kesiapan tubuh kita dalam merespon ya perubahan kondisi di daerah pegunungan yang cukup ekstrim. Dan salah satunya itu berhubungan dengan sistem pernafasan kita. Ya, jadi sistem kita perlu mempersiapkan diri karena di area pegunungan itu memiliki intensitas oksigennya itu sangat minim ya, sehingga kalian perlu mempersiapkan diri dengan baik. Bahkan diminta untuk membawa peralatan yang berkaitan dengan alat bantu begitu ya, alat bantu pernafasan. Nah, kemudian coba perhatikan gambar berikut. Gambar berikut dianggap sebagai suatu hal yang cukup berbahaya. Mengapa dianggap sebagai suatu hal yang berbahaya? Karena peristiwa ini bisa membahayakan atau dapat berdampak buruk bagi sistem tubuh kita, khususnya sistem pernafasan. Jadi pertama yang akan diserang adalah sistem pernafasan, ya, karena itu jalur masuknya udara dan partikel-partikel yang bercampur dengan udara yang kita hirup, dan ini cukup berbahaya ya, sehingga ini dianggap berbahaya karena dia bisa mengandung banyak partikel. Jadi coba perhatikan yang asap dikeluarkan oleh pabrik ini itu mengandung pastinya partikel-partikel kimia yang tercampur dengan udara yang kita hirup, dan itu jika dia berhasil menembus pertahanan sistem pernafasan kita, itu bisa bereaksi dengan tubuh dan sel-sel kita ya. Nah, jadi tadi itu pendahuluan sebelum masuk pada sistem pernafasan. Jadi kita perlu juga menjaga ya sistem pernafasan kita, lingkungan sekitar kita, supaya apa? Supaya udara yang kita hirup itu tetap bersih ya, tetap bersih. Nah, agenda kita untuk pembelajaran hari ini adalah pertama kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan pernafasan, kemudian organ apa saja yang terlibat beserta dengan fungsinya serta jenis pernafasannya. Jadi kita akan mempelajari beberapa jenis pernafasan. Nah, kita akan masuk pada definisi pernafasan. Apa yang dimaksud dengan pernafasan? Coba perhatikan ya. Jadi pernafasan itu proses untuk mendapatkan energi dari hasil metabolisme. Nah, pernafasan ini dibedakan atas dua, internal dan eksternal. Dari katanya saja in ya, in berarti dalam ya, dalam, X berarti di luar ya. Jadi internal artinya pernafasannya terjadi di dalam sel. Nah, coba perhatikan di bawah sini, ini adalah sel ya. Jadi pernafasannya, proses pertukarannya oksigen CO2-nya itu terjadi dalam sel. Kemudian kalau eksternal itu terjadi di luar atau langsung dengan lingkungan ya. Proses pertukaran oksigen dan CO2 dan juga uap air terjadi di luar. Oke ya, jadi seperti itu. Jadi internal, makanya ada respirasi ya. Kalau berbicara mengenai respirasi, itu berarti proses pernafasannya itu terjadi di dalam sel ya. Nah, ini ya. Jadi untuk respirasi kita akan lebih fokus mempelajari topik ini di kelas 12 nantinya. Jadi nanti kalian akan belajar respirasi ini di bab metabolisme ya. Jadi Ibu hanya memberikan garis besarnya. Jadi di respirasi sel itu kalian akan pelajari suatu bagian ya, suatu proses yang terdiri dari, pertama itu ada glikolisis ya. Jadi
Ini ada hubungannya dengan sistem pencernaan juga ya. Jadi glikolisis ini adalah proses perubahan glukosa menjadi pirufat, di mana glukosa itu kita peroleh dari makanan yang dikonsumsi. Kemudian masuk ada tahap DO ya, dekarboksilasi oksidatif, kemudian siklus Krebs, dan langsung masuk ke transfer elektron. Dan semuanya ini menghasilkan energi. Ya, itulah manfaat yang Ibu katakan bahwa tujuan kita makan makanan yang bergizi dan lain sebagainya, itu salah satunya kita gunakan untuk menghasilkan energi ini. Nah, kita lanjut pada organ-organ yang terlibat di dalam sistem pernafasan kita. Nah, ya, pernafasan eksternal pastinya. Yang pertama ada rongga hidung, faring-laring, trakea, bronchus, bronchiolus, dan alveolus. Ya, jadi untuk memudahkan kalian menghafal urutannya, jadi pertama itu faring ya, faring baru laring, F dulu baru L ya, faring, laring, trakea. Oke. Nah, yang pertama kita akan melihat rongga hidung. Jadi coba perhatikan ya, rongga hidung kalian bisa lihat juga di kaca ya, kondisi sekitar rongga hidung ya, kondisi atau bagaimana kondisi rongga hidungnya ya. Pastinya di dalam itu ada seperti apa namanya? Terdapat silia ya atau rambut-rambut, kemudian ada selaput lendir ya, biasanya itu ada selaput lendir. Nah, selaput lendir ini biasanya saat kita kondisi tubuhnya kurang fit, selaput lendir akan lebih banyak dihasilkan ya, karena selaput lendir ini salah satu fungsinya adalah mencegah atau mengatasi, melawan bakteri-bakteri yang masuk melalui udara yang kita hirup ya. Nah, kita pertama melihat dulu fungsi kegunaan dari silia. Ya, fungsinya adalah menyaring debu-debu ya. Jadi tadi kan Ibu katakan bahwa kondisi peristiwa pencemaran udara yang gambar Ibu perlihatkan itu berbahaya karena bisa saja mekanisme tubuh kita itu berhasil dibobol masuk zat kimianya sehingga bisa bereaksi dengan tubuh kita ya. Jadi sebenarnya ada sistem pertahanan tubuh pada ada proses ya, mekanisme untuk membantu tubuh kita ya terhindar dari debu-debu yang kita hirup. Salah satu fungsinya dimiliki oleh silia ini ya. Kemudian mengatur suhu udara. Jadi suhu udara, jadi biasanya kan kondisi-kondisi dingin itu biasanya udara yang dihirup juga pasti akan suhunya agak dingin ya. Nah, fungsi dari silia itu yang mengatur suhunya supaya jangan terlalu dingin begitu saat kita hirup dan masuk ke sistem yang saluran yang lebih dalam lagi ya. Kemudian reseptor bau. Jadi pada silia itu terdapat reseptor bau ya yang disebut dengan kemoreseptor. Ya, di kemoreseptor ini menjadi serabut saraf sebenarnya, berhubungan dengan saraf. Nanti dipelajari lagi pada sistem saraf. Jadi pada rambut hidung kita itu terdapat kemoreseptor yang berfungsi sebagai reseptor bau ya, berfungsi sebagai reseptor bau. Makanya saat ada bau-bau tertentu, entah itu bau A dan B dan Z ya, itu langsung kita peka ya. Kecuali kalau sudah tidak peka lagi berarti perlu dipertanyakan reseptor bau di area hidungnya itu masih berfungsi atau tidak ya. Kemudian selaput lendir ya. Tadi fungsinya ya menghasilkan lendir ya, menghasilkan mukus atau ingus. Nah, tadi Ibu katakan saat kalian kondisi tubuhnya kurang fit itu maka dihasilkan lebih banyak atau bentuknya berbeda begitu ya. Biasanya ada yang intensitasnya kekentalannya lebih tinggi ya, lebih rendah dan lain sebagainya. Itu dipengaruhi karena kondisi tubuh kurang fit untuk melawan bakteri supaya bakterinya tidak masuk begitu ya. Dan juga melindungi dari kotoran. Makanya biasanya kan yang sering membersihkan area hidung ya, area rongga hidung, biasanya ada kotoran kan, ada bagian tertentu yang sudah mengering ya, itu karena mukusnya sudah mengering, dan ada biasa bagian-bagian berwarna lain ya, itu karena sudah bercampur dengan debu-debu yang disaring sama sisilia ini. Nah, berikut adalah faring ya. Jadi faring ini adalah saluran setelah masuk. Coba perhatikan gambar di sini ya, ada faring. Jadi saluran ini merupakan pertigaan dari rongga hidung ya, saluran rongga hidung dengan esofagus ya pada sistem pencernaan kemarin kita pelajari, kemudian pangkal tenggorokan ya, esofagus atau kerongkongan,
dengan tenggorokannya. Jadi bedakan, esofagus itu istilah lainnya adalah kerongkongan. Kalau pada sistem pernafasan salurannya dia tenggorokan. Ya, jadi dia pertigaan sih, coba perhatikannya pertigaan. Nah ini ada katup epiglotis ya. Jadi di bagian faring juga terdapat katup epiglotis karena dia kan pertigaan dari saluran pencernaan dan saluran pernafasan. Ya. Jadi di situ ada katup epiglotis. Tujuan katup epiglotis ini apa? Tujuannya adalah untuk mencegah ya, mencegah saat kalian makan itu katup epiglotis ini akan menutup saluran pernafasan kita. Ya, saat kita bernafas, maka katup epiglotis ini akan terbuka, membuka saluran pernafasan sehingga udara bisa masuk. Ya, jadi saat kalian menelan, katup ini akan menutup saluran pernafasan di area ini. Kemudian pada saat kalian bernafas, tentunya itu akan menghirup udara ya dan lain sebagainya, menghembuskan, itu akan dia terbuka, membuka saluran pernafasan kita seperti itu ya. Jadi berperan. Makanya pada saat kalian makan itu dilarang untuk berbicara, dikarenakan apa? Kan berbicara biasanya ini ya, memaksa kalian untuk menarik nafas ya, melakukan inspirasi dan ekspirasi sehingga ini bisa terganggu ya, sehingga dia bisa terganggu begitu buka tutupnya dan membuat makanan yang kalian makan itu bisa saja masuk ke saluran pernafasan kita ya. Nah, bersyukurnya ya Tuhan ciptakan saluran pernafasan dengan sangat detail ya, sehingga pada saat kondisi seperti ini terjadi, pada saat makanan tidak sengaja masuk ke saluran pernafasan, itu sistem pernafasan memiliki suatu mekanisme tertentu ya untuk mengeluarkan kembali makanan yang terlanjur masuk ke saluran pernafasan kita. Nanti kita pelajari di bagian trakea ya. Oke, berikut adalah laring ya. Laring ini bagian ini yang sedikit di sini bagiannya dia lebih kepada area untuk mengatur suara kita ya, karena di situ ada pita suara ya, dan juga ada jakun untuk yang laki-laki. Jadi proses pertumbuhan jakunnya di area laring ya. Oke. Jadi ini masih dilalui ya, masih dilalui sama udara yang kita hirup. Kemudian trakea. Trakea ini itu strukturnya itu bentuknya seperti gelang tulang rawan. Ini trakea ya, seperti gelang tulang rawan. Ujung bawahnya bercabang dengan bronkus. Nah, ini karena di ujung bawahnya nih ya, ini ya ada bronkus. Nah, ini namanya bronkus. Kiri dan kanan itu bronkus ya. Kemudian lapisannya dilapisi oleh epitelium bersilia dan berlendir ya. Jadi trakea kita ini memiliki lapisan ya, sudah dipelajari, kita sudah mempelajari lapisan epitelium, bahwa epitelium itu ada beberapa jenis dan salah satu jenisnya adalah yang bersilia ya. Nah, bersilia ini fungsinya untuk apa dia bersilia? Fungsinya untuk tadi yang Ibu katakan, saat ada makanan yang terlanjur masuk dikarenakan epiglotis ini terbuka pada saat kita makan ya, maka beberapa bagian makanan akan masuk ke dalam saluran pernafasan, maka tujuan dari silia pada trakea akan ini ya, pada saat ada makanan itu akan dia terstimulus ya, digetarkan sehingga silia ini bergetar untuk mengeluarkannya. Jadi saat dia mendapat stimulus dari makanan yang kita makan kemudian masuk pada saluran pernafasan, itu silianya akan meresponi dengan merangsang ya, menstimulus otot-otot di area trakea untuk melakukan kontraksi supaya apa? Makanannya dikeluarkan kembali. Makanya terjadilah bersin. Ya, bersin atau tersedak. Tersedak ya, tersedak. Maka terjadilah seperti kita berusaha untuk mengeluarkan makanan itu ya, berusaha untuk mengeluarkan makanan itu, kondisinya tersedak ya. Oke, berikut lendir lebih kepada supaya bisa ini ya, hampir sama dengan yang tadi, supaya tetap menjaga kondisi trakeanya ya, tetap pada kondisinya, dan juga supaya bakteri-bakteri bisa kotoran tidak masuk begitu ya, keluarkan kembali. Nah, berikut adalah tulang rawan ya, ada tulang rawannya atau otot polosnya. Nah, ini tetap ada otot ya. Jadi ada tulang rawan, kemudian tetap ada ototnya berfungsi supaya yang getaran tadi ya digetarkan sama ini,
supaya dikeluarkan ya. Jadi dia akan melakukan kontraksi nanti supaya mengeluarkan bagian makanan yang masuk ya. Kemudian ada jaringan pengikatnya juga ya. Nah, di sini dikatakan otot polos dikarenakan otot polos itu fungsinya kan bekerja secara tidak sadar ya. Bekerja tidak sadar, atau adakah yang bisa mengontrol saluran pernafasannya di sini? Tentunya tidak ya, dikarenakan saluran pernafasan kita itu disusun oleh otot polos, kecuali otot, nanti kita mempelajari ada otot diafragma dan juga otot antar tulang rusuk, itu kan melekat pada ini ya, dia terdiri dari otot lurik, makanya kita bisa kontrol nanti. Kalau yang ini tidak ada. Nah, berikut adalah bronkus. Tadi bronkus itu percabangan dari trakea ya, ke kanan dan ke kiri ya. Jadi ke kanan itu ada 3 lobus ya, lobus yang ini 1, 2, 3. Sedangkan kalau ke kiri itu hanya 2 lobus ya. Mengapa hanya 2 lobus? Dikarenakan berarti lebih sedikit ya, lebih kecil bentuk paru-paru di sebelah kiri daripada sebelah kanan. Karena di kanan ada 3 lobus, kalau di kiri ada 2 lobus saja. Mengapa demikian? Dikarenakan jantung kita kan itu arahnya dia agak sedikit ke kiri ya. Jadi sebenarnya bukan tepat di tengah-tengah dada jantungnya, tetapi dia agak ujungnya itu membelok ke sebelah kiri dada kita. Makanya itu akan menggeser paru-paru sehingga ukuran di sebelah kirinya lebih kecil ya. Kemudian penghubung paru-paru kanan dan kiri ya, benar, bronkus ya, ini bronkus kanan dan kiri ya. Jadi bronkus saluran. Nah, percabangan dari bronkus ini coba ya, 3 bronkus ini akan bercabang lagi, 2 bronkus ini bercabang lagi, namanya adalah bronchiolus. Nah, coba perhatikan di sini ya. Jadi bronkus yang besar ini, kemudian bronchiolus cabang-cabangnya ya, lebih tipis dari bronkus, menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus ya. Nah, jadi bronchiolus ini percabangan kecil dari bronkus ya, menghubungkan antara bronkus dengan alveolus. Nah, apa itu alveolus? Nih. Jadi untuk membayangkan alveolus ini, silakan kalian bayangkan sebuah buah anggur ya, buah anggur yang masih bersatu dengan cabang-cabangnya ya, buahnya itu ya. Itu diumpamakan sebagai alveolus ya, buah anggurnya diumpamakan sebagai alveolus, sedangkan untuk kumpulan buah anggurnya disebut dengan alveoli ya. Kumpulan buah anggurnya disebut dengan alveoli. Nih, alveoli banyak. Alveoli terdiri dari beberapa alveolus ya. Jadi satu buah anggur atau satu gelembung ini disebut alveolus, kalau kumpulan gelembung-gelembung ini disebut alveolus. Nah, perhatikan di sini alveolusnya. Alveolus itu diselimuti oleh kapiler darah kita ya, kapiler darah atau sistem pembuluh darah ya. Mengapa demikian? Ini berfungsi dengan tugasnya ya, ada tujuannya, dia diselimuti. Jadi tujuannya salah satunya itu adalah supaya proses pertukaran udaranya, difusi oksigennya itu bisa terjadi secara efektif ya. Jadi alveolus ini akan diselimuti oleh kapiler darah supaya memudahkan difusi oksigen CO2. Jadi kan sistem pernafasan kita itu akan mengambil udara, khususnya oksigen ya, spesifiknya oksigen, untuk apa kita hirup itu, untuk kita gunakan nanti pada proses respirasi seluler ya. Jadi oksigennya pertama dibawa ke darah, kemudian darah akan membawa CO2 ke paru-paru ya, khususnya ke alveolus ini, supaya CO2 ini dikeluarkan nanti melalui saluran pernafasan ya. Dan oksigen ini akan dibawa ke seluruh tubuh, ke seluruh sel untuk proses respirasi seluler ya. Jadi hasil dari respirasi eksternal akan digunakan untuk respirasi internal, dan sisa atau hasil metabolisme pada respirasi internal ya, intraseluler tadi, akan diberikan kepada
respirasi eksternal ini ya, yang tadi. Makanya di CO2 ini akan dikeluarkan ke lingkungan. Oke. Bisa ya? Paham ya? Jadi untuk membayangkan alveolus ini kalian lihat saja, bayangkan buah anggur ya, kalau masih bergantung-gantung begitu berkerumul itu alveoli. Kalau satu buah anggurnya itu alveolus ya. Oke, berikut adalah mekanisme pernafasan. Ada pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada itu dikarenakan kontraksi antar tulang rusuk. Ini otot antar tulang rusuk itu disusun atas otot lurik ya, sehingga kerjanya sadar. Kita dapat mengontrol. Kita dapat mengontrol kapan kita bernafas, kapan kita menghembuskan, kapan kita masukkan ya, inspirasi dan ekspirasi. Kemudian otot diafragma juga ya, area perut ya. Jadi otot pernafasan perut ini biasanya lebih sering digunakan oleh orang-orang yang bernyanyi ya, supaya apa? Supaya gerakan bahunya ya, dadanya tidak terlalu kelihatan begitu. Nah, kita akan belajar mekanismenya. Jadi pernafasan dada itu disebabkan karena adanya kontraksi otot antar tulang rusuk. Jadi ada otot ya di antar tulang rusuk kita, jadi dia akan berkontraksi. Saat otot antar tulang rusuk ini berkontraksi, itu menyebabkan tulang rusuk ini akan terangkat ya. Menyebabkan tulang rusuk akan terangkat ke atas. Coba kalian praktekkan ya saat berkontraksi. Ya, tulang rusuk akan terangkat ke atas, kemudian itu akan menyebabkan ya volume udara dalam dada ya, volume udara di dalam dada ini, rongga dada itu akan menjadi apa? Besar ya, volume dadanya membesar, sedangkan tekanannya ya, tekanan dalam rongga dada itu mengecil. Ya, jadi Ibu ulangi, saat otot antar tulang rusuk ini berkontraksi, rongganya pasti akan besar kan? Saat berkontraksi berarti membesar. Nah, kondisi rongga dada membesar ini membuat tekanan udara di dalamnya itu akan mengecil. Kenapa mengecil? Ya, karena kan besar volumenya, jadi kecil tekanannya. Ya. Kemudian setelah itu kondisi tekanan udara yang kecil di dalam rongga dada berbeda dengan tekanan di luar. Sehingga udara akan bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Makanya udara bisa masuk. Terjadilah proses inspirasi. Oke. Berbeda halnya saat berrelaksasi. Ya, relaksasi kondisi di mana otot antar tulang rusuk ini berrelaksasi, berarti mengempis ya. Mengempis, bergerak ke bawah. Ya, jadi pada saat kalian otot antar tulang rusuknya berkontraksi, dia akan terangkat ke atas. Pada saat berelaksasi, dia akan terangkat ke bawah, dia akan bergerak ke bawah, ya. Nah, pada saat otot antar tulang rusuk ini bergerak ke bawah, itu akan membuat rongga dada mengalami apa? Ya, rongga dadanya akan kecil, lebih kecil, ya, lebih mengecil karena otot antar tulang rusuk bergerak ke bawah. Kemudian kondisi di mana rongga dada ini atau otot tulang rusuk ini bergerak ke bawah membuat rongga dadanya mengecil, membuat tekanannya pasti lebih tinggi. Ya, tekanan udara di dalam tinggi. Kenapa bisa tinggi, Bu? Karena kan ada tekanan. Coba kalian ini ambil balonnya. Kalau balon kalian tekan, balonnya kalian berusaha untuk memberikan tekanan ke dalam, ya, tekanan ke dalam, itu akan membuat balonnya itu lama-kelamaan bisa pecah ya. Karena apa? Tekanan di dalamnya itu tinggi ya. Kemudian ya, tekanan yang tinggi, tekanan udara yang tinggi di dalam rongga dada ini itu akan berbeda dengan tekanan yang di luar ya, tekanan udara yang di luar. Di dalam tinggi, di luar rendah, sehingga udara akan bergerak ke luar ya. Jadi prinsip udara adalah bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Karena di sini tekanannya tinggi, di luar lingkungan tekanannya rendah, maka udara akan dikeluarkan pada saat otot antar tulang rusuk ini berrelaksasi ya. Jadi bisa ya. Oke, berikut pernafasan dada. Ya, pernafasan dada disebabkan karena kontraksi apa tadi? Kontraksi dan relaksasi dari otot diafragma. Nah, diafragma ini adalah suatu otot yang membatasi antar rongga dada dengan perut. Ya, nanti kita akan pelajari beberapa fungsi dari diafragma ini ya. Nah, pada saat diafragma ini berkontraksi, ya, itu akan membuat otot diafragma ini agak mendatar.
ya agak mendatar, bergerak agak ke bawah begitu ya, agak mendatar. Nah, itu akan membuat rongga dada kenapa? Ya pasti membesar. Rongga dada yang membesar ini membuat tekanan udara di dalamnya pasti mengecil. Ya, tekanan udara di dalamnya mengecil membuat tekanan dari dalam kecil, di luar besar, maka udara masuk. Berbeda halnya saat otot diafragma ini berelaksasi, ya. Saat otot diafragma ini berelaksasi, berarti dia akan melengkung seperti ini, ya. Jadi kalau kontraksi diafragmanya agak datar, kalau berelaksasi diafragmanya agak melengkung. Ya, itu akan membuat berarti ditekannya, berarti rongga dadanya agak tertekan ke atas sehingga volume udaranya pasti akan lebih kecil dan tekanannya besar. Karena dia ditekan, karena rongga dadanya ditekan, maka volumenya kecil, tekanannya besar. Tekanan yang besar di dalam rongga dada berbeda dengan di lingkungan, maka udara akan keluar. Ekspirasi, terjadi ekspirasi. Keluar. Apa yang keluar? Udara. In, ya, apa yang masuk? Udara. Ya, jadi seperti itu berlangsung. Bisa ya, jadi pernafasan. Nah, beberapa fungsi dari diafragma ini selain dalam pernafasan dada, itu juga berfungsi dalam misalnya kalian melakukan defekasi ya atau membuang urin, itu kan pasti membutuhkan tekanan. Nah, tekanannya itu salah satunya berasal dari otot diafragma ini. Dia memberikan tekanan pada area perut kita sehingga ya membantu dorongan, ya, memberikan dorongan beberapa kepada organ-organ yang membutuhkan. Ya, jadi itu ya. Jadi perlu kita untuk menjaga lingkungan supaya apa? Lingkungan tetap bersih, supaya komponen-komponen yang bercampur atau terlarut dalam udara yang kita hirup itu tidak ada yang berbahaya komponennya, ya. Karena apa? Komponen ini bisa merusak sistem beberapa komponen pada sistem pernafasan kita, ya. Salah satunya yang zat-zat kimia. Kalau terlalu banyak zat kimia yang terlarut dalam udara yang kita hirup itu bisa merusak silia pada lapisan trakea kita. Kalau silianya tidak berfungsi dengan baik, ya dia tidak akan membantu dalam mengeluarkan komponen-komponen yang ukurannya besar yang masuk pada sistem pernafasan kita, ya. Jadi itu. Jaga lingkungan supaya lingkungan tetap bersih, tidak ada polusi, tidak ada polutan, ya, tidak ada polutan yang terkandung di dalam udara yang kita hirup sehingga udaranya tetap bersih dan tidak mengganggu sistem pernafasan kita, ya. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Silakan Ibu akan cantumkan pertanyaan di Google Classroom. Silakan kalian jawab dan kirimkan di Google Classroom yang telah Ibu siapkan filenya. Ya, selamat belajar, Tuhan memberkati.